Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cilacap atau yang mewakili Direktur Ma'had Ali Imam Syafi'i Cilacap atau yang mewakili segenap hadirin dan hadirat. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali mengkaji agama Allah Tabaraka wa Ta'ala yang kita harapkan semoga Allah Jalla wa Ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, isu terorisme merupakan sebuah isu yang bukan hanya nasional saja, tapi sudah mendunia. Dan yang berbicara masalah terorisme ini siapa saja seakan-akan bebas untuk berbicara, baik tanpa ilmu maupun apa? Tidak pakai ilmu. Dan lebih banyak yang tidak pakai ilmu. Terus kenapa kita berbicara masalah terorisme kalau sudah banyak yang berbicara? Terus mengapa judulnya adalah membedah akar terorisme? Kenapa mesti akarnya? Saya yakin banyak di antara jamaah sekalian yang biasa bergaul dengan tanaman. Ya. Ada yang punya pohon pisang? Ada. Semuanya insya Allah ada atau mayoritas. Pernah nggak berusaha untuk menghilangkan pohon pisang? Artinya pohon pisang itu berada di tempat yang kita ingin bersih itu dari pohon pisang. Pernah nggak? Pernah. Saya pernah juga mengalami hal itu. Kebetulan depan rumah kami itu mau ada jalan, mau dipindah ke sampingnya yang kebun. Dan kebun itu penuh dengan apa? Pohon pisang. Pertama, pohon pisang semuanya sudah dibabat dulu. Apanya? Batangnya. Dipikir kalau sudah dibabat, sudah apa? Sudah aman. Diuruk pakai batu, sudah. Ternyata beberapa hari kemudian muncul apa? Tunasnya. Wah, ini gimana caranya? Disiram pakai minyak tanah. Mungkin mati, mungkin ya. Ternyata beberapa hari kemudian tidak putus asa itu pohon pisang. Tumbuh lagi. Akhirnya dibilang ini harus sama akarnya. Harus sama apa? Akarnya. Akhirnya betul. Dikeduk sama akarnya sampai keluar semuanya. Subhanallah, satu minggu kemudian apa? Tumbuh lagi. Ternyata apa? Ternyata belum bersih. Masih tersisa apanya? Sedikit akarnya. Inilah ibarat seandainya kita ingin membedah sesuatu, tapi tidak sampai akarnya dan bersih semuanya tercabut. Yang kita inginkan ketika kita membahas masalah terorisme, kita bukan memotong dahannya, juga bukan untuk memotong apanya? Batangnya. Tapi yang kita inginkan kita adalah membedah akarnya, kita cabut sampai akar-akarnya sehingga tidak muncul lagi. Karena kenyataannya orang yang berbicara masalah terorisme di zaman kita ini banyak yang hanya pintar untuk mencaci dan mencela. Kalau hanya mencaci dan mencela semua orang apa? Bisa. Tapi yang perlu untuk kita pelajari adalah sebenarnya ideologi ini sumbernya apa?
Akarnya apa? Sehingga ketika kita sudah mencabut akar ini, insya Allah pemikiran tersebut akan bisa diberangus. Mengapa seorang yang bernama Muhammad Syarif, dia tega untuk meledakkan dirinya di sebuah tempat yang mungkin orang bingung, ya. Kalau peristiwa yang sebelum-sebelumnya mungkin orang mikir, itu wajar itu meledakkan di mana. Ini meledakkan dirinya di mana? Di masjid. Di masjid pada waktu apa? Pada waktu sholat Jumat. Orang kan subhanallah kok sampai segitunya ya. Kenapa kok milih tempatnya di mana? Di masjid. Bukan malam-malam jam 12 malam, tapi jam 12 siang ketika orang sedang apa? Sholat Jumat. Dan yang lebih aneh lagi, di dalam buku atau salah satu buku koleksi Muhammad Syarif ketika dicari-cari, ternyata di situ ada wasiat yang ditulis di dalamnya bahwasannya dia itu ingin mati apa? Syahid. Ajaib ya. Ajaib. Aneh bin ajaib. Bagaimana ngebom di masjid bisa mengantarkan kepada derajat mati apa? Syahid. Aneh gak? Nggak aneh? Aneh ya. Kok bisa ya? Makanya banyak di antara mereka yang melakukan tindak tersebut, mereka sudah membuat semacam proposal. Ya, setelah ini begitu bom meledak saya akan bertemu dengan bidadari-bidadari yang cantik yang ada di surga. Seakan-akan sudah apa? Sudah optimis. Ya. Begitu keluar, begitu duar mati langsung ketemu apa? Bidadari. Subhanallah. Apakah sedemikian mudahnya bertemu dengan apa? Bidadari. Makanya nuwun sewu ya. Banyak atau tidak sedikit orang-orang yang melakukan tindak itu, mereka itu awalnya adalah seorang preman ya. Artinya bukan orang baik-baik lah, bukan taat beragama. Kemudian dia tobat, kemudian timbul semangat dalam jiwa dan dia pengen cepat ketemu bidadari. Jadi pengen jalan apa? Jalan pintas ketemu dengan apa? Bidadari. Jadi gak usah lama-lama ngaji, capek, sembahyang, kelamaan. Ini ada nih, jalan pintas untuk ketemu dengan bidadari. Apa caranya? Ngebom. Akhirnya meledakkan dirinya sampai meninggal dunia dengan asumsi bahwasanya dia itu nanti begitu meninggal langsung ketemu dengan bidadari. Apakah kira-kira ideologi yang melatar belakangi pemikiran ini? Mungkin gak orang melakukan sesuatu tanpa dilatar belakangi oleh sebuah ideologi tertentu? Mungkin gak? Mungkin gak? Tidak mungkin. Pasti di balik tindak-tindak pengeboman tersebut ada keyakinan yang mendorong mereka untuk melakukan itu semua. Dan inilah yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Dan ini pula yang seyogyanya diketahui oleh para aparat yang berwenang dalam hal ini. Pernah teman kami bertemu dengan seorang aparat, petinggi aparat keamanan. Dia bertanya bagaimana sejatinya langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk memberangus terorisme. Dia jawab, kami sudah melakukan survei ke beberapa negara, di antaranya Australia, Amerika, dan beberapa negara barat yang lainnya. Untuk mengatasi apa? Terorisme. Setelah berbicara panjang lebar, kemudian teman saya bilang, loh Pak, isu terorisme, kenapa kok panjenengan itu belajar untuk memberangusnya dan mengatasinya hanya dari negeri-negeri barat? Kenapa panjenengan tidak mempelajari cara untuk mengatasi itu dari negara-negara yang lain? Negara-negara Islam misalnya, kayak Arab Saudi misalnya, atau Mesir, atau yang lainnya. Kenapa? Kok hanya mengambil cara dari barat? Padahal negara Arab Saudi
itu adalah merupakan salah satu negara yang sangat berhasil dalam memberangus pemikiran terorisme. Ada sebuah tulisan bagus yang ditulis oleh sahabat kami, Ustadz Anas Burhanuddin, MA, yang judulnya Berdialog dengan Teroris. Judul makalahnya apa? Berdialog dengan Teroris, belajar dari pengalaman Arab Saudi dalam menumpas terorisme. Di dalam makalah ini dijelaskan bahwasannya Saudi ketika mengatasi tindak terorisme di negaranya, mereka bukan hanya dengan melakukan tindak represif, bukan hanya bersenjatakan apa? Pistol. Tidak. Itu mereka lakukan dan juga melakukan tindak yang lainnya. Apa? Solusi menghadapi ideologi dengan ideologi. Menghadapi pemikiran dengan pemikiran. Sekarang saya tanya, mungkin nggak ideologi itu dipenjarakan? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Buktinya apa? Buktinya para pelaku teroris yang dipenjara, begitu keluar, tobat. Tobat enggak? Tambah apa? Tambah pinter. Karena ketemu sama siapa? Sama seniornya. Nah, kayak pencopet, ya, ketemu di mana? Di penjara sama apa? Sama pencopet kelas teri ketemu di penjara dengan pencopet kelas apa? Kelas kakap. Begitu keluar, tobat. Oh, enggak tobat, malah tambah apa? Tambah pinter. Itulah kira-kira bayangannya. Manakala sebuah ideologi itu dipaksa dipenjara. Yang panjenengan penjarakan itu bukan ideologinya. Yang Anda penjarakan itu adalah apanya? Fisiknya. Dan inilah yang dilakukan di Arab Saudi. Mereka menghadapi ideologi dengan ideologi. Caranya bagaimana? Mereka melakukan sebuah komite. Mendirikan sebuah komite yang biasa diistilahkan dengan Lajnatul Munasahah. Komite penasehat. Apa tugas mereka? Tugas mereka adalah mendatangi penjara-penjara. Kemudian bertemu dengan para residivis pelaku terorisme. Kemudian ketika mereka bertemu dengan para pelaku tersebut, para ulama tersebut mengajak mereka untuk berdialog dan berdiskusi. Sampai mereka itu para pelakunya puas bahwasanya ideologi yang selama ini dianut adalah ideologi yang keliru. Dan itu tentunya butuh waktu. Dan butuh orang yang menguasai tentang permasalahan yang dijadikan sebagai syubhat oleh para pelaku tersebut. Masuk ke penjara-penjara. Dan bukan hanya itu. Mereka yang ada di penjara tersebut, yaitu para residivis tadi, mereka diberikan fasilitas yang luar biasa. Beda dengan penjara apa? Beda dengan penjara Guantanamo. Beda dengan penjara Guantanamo. Yang mana para penjahat yang ada di dalamnya disiksa habis-habisan, makannya juga kurang dan seterusnya. Bahkan na'udzubillah min dzalik tidak diperbolehkan untuk memakai busana. Dan sekian banyak tindak-tindak kejahatan yang lainnya. Nah, di Saudi ini selain diajak untuk berdiskusi, mereka juga disediakan fasilitas lengkap. Makanannya bergizi, kemudian untuk olahraganya, fasilitas olahraganya ada. Bahkan juga di antara yang mereka lakukan, yang namanya akses keluarga, itu bebas dibuka. Jadi kalau misalnya ada yang sudah nikah, pelaku pengembangan sudah nikah, diberikan kesempatan sesekali untuk bertemu dengan apa? Dengan keluarganya, dan diberi ruang untuk bermesraan dengan keluarganya. Dan bukan hanya itu, subhanallah. Ketika mereka sudah dinilai layak untuk keluar, artinya pemikirannya sudah bersih dari virus-virus terorisme, mereka dipersiapkan untuk keluar, dan begitu keluar dibangunkan rumah.
Dibangunkan apa? Rumah. Enak ya? Kalau kayak gitu jadi teroris aja gitu ya. Oh jangan. Nah. Bukan hanya dibangunkan rumah. Seandainya mereka belum nikah, masih bujangan, dicarikan apa? Istri. Nah. Dicarikan istri kemudian dinikahkan. Pendek kata, mereka ketika di penjara itu, selain dibahas atau diberangus pemikirannya, mereka juga berusaha untuk diberikan keterampilan bekerja. Dan ini pintar caranya. Jadi begitu keluar dari penjara, mereka sudah memiliki pekerjaan yang tetap, kemudian sudah berkeluarga, punya rumah, sehingga tidak timbul pemikiran-pemikiran negatif yang akan muncul lagi seputar terorisme. Nah sekarang bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan Indonesia? Ada program yang sangat bagus yang digulirkan oleh pemerintah kita, namanya deradikalisasi. Deradikalisasi, yaitu ingin kegiatan atau tindak radikal itu diarahkan kepada sesuatu yang bermanfaat. Dan ini bagus, perlu kita apresiasi. Cuman sayangnya, yang jadi target utama deradikalisasi tersebut, program deradikalisasi tersebut adalah orang-orang yang belum teracuni virus terorisme. Itu target utamanya. Saya pernah baca di sebuah berita ketika salah seorang pembesar negeri ini ditanya, sebenarnya target yang dibidik oleh program deradikalisasi itu siapa? Yaitu orang-orang yang belum terkena virus-virus kotor tersebut. Nah terus orang yang sudah terkena, wah kalau itu susah. Kalau itu apa? Susah, karena sudah mengakar. Nah ini namanya kalah sebelum apa? Kalah sebelum berperang. Memang susah. Kenapa? Karena yang diterjunkan adalah orang-orang yang tidak apa? Yang tidak berkompeten dalam hal itu. Jadi jangan dipikir orang-orang yang melakukan tindak seperti itu mereka nggak punya argumen. Antum tahu, ketika Muhammad Syarif meledakkan bom tersebut, di tengah gelombang orang yang mengutuk perbuatan itu, ternyata ada segelintir orang yang berusaha membenarkan. Bahkan membuat pernyataan yang menjelaskan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Muhammad Syarif adalah bom syahid. Apa yang dilakukan adalah apa? Bom syahid. Ketika saya baca itu, tahu nggak berapa halaman? Sekitar 7 halaman pernyataan dan tulisannya kecil-kecil. Berarti kalau diperbesar berapa? Bisa sampai 10 halaman. Isinya apa? Isinya dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang yang tidak punya bekal, tidak punya benteng, oh iya, pancen bener. Dalilnya jebule Quran karo apa? Karo hadis. Itu kalau orang tidak punya bekal. Ya. Makanya kalau memang pemerintah kita ingin untuk mengikuti jejak Saudi, dan subhanallah Saudi itu ketika menggunakan program ini sangat berhasil. Walaupun ada yang gagal, tapi tidak banyak. Lebih banyak berhasilnya. Kalaupun pemerintah kita ingin untuk melakukan hal tersebut, maka mereka perlu memilih orang-orang yang betul-betul berkompeten dalam hal ini. Karena para pelaku tersebut mereka memiliki syubhat, memiliki kerancuan dalam berpikir, kerancuan dalam memahami agama. Sehingga mereka menggunakan ayat-ayat yang seharusnya diterapkan untuk orang-orang musyrik, mereka terapkan ayat-ayat tersebut untuk orang-orang Islam. Atau mereka memakai perkataan para ulama kemudian diletakkan bukan pada tempatnya yang benar. Dan ini yang harus dicermati. Apa ideologi yang melatar belakangi tindak terorisme tersebut? Inilah akar yang akan kita bedah pada kajian kali ini. Ideologi tersebut adalah ideologi asal vonis kafir. Ideologi apa? Asal vonis kafir. Vonis kafir.
Atau dalam bahasa Arabnya apa? Takfir. Apa bahasa Arabnya? Takfir. Nanti kita akan sering menggunakan istilah ini. Maka tolong dipahami, takfir itu adalah vonis apa? Kafir. Sebelum kita membahas lebih panjang tentang ideologi asal vonis kafir, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Bolehkah kita menjatuhkan vonis kafir terhadap orang lain? Boleh? Tidak? Tidak atau boleh? Boleh atau tidak? Kalau orangnya kafir gimana? Kalau orangnya kafir boleh nggak kita jatuhi vonis kafir? Loh gimana sih? Katanya tidak tadi. Hah? Boleh atau tidak? Boleh. Kok berubah? Nah, berarti yang kita kritisi di sini bukan vonis kafir. Tapi yang kita kritisi adalah apa? Asal vonis kafir. Makanya tadi yang saya katakan sebagai dalang dari terorisme itu bukan vonis kafir, bukan takfir. Tapi yang menjadi dalang itu adalah vonis kafir yang serampangan. Alias asal vonis kafir. Jadi kalau misalnya menjatuhkan vonis kafir, kalau sesuai dengan aturannya, normanya jelas, itu tidak apa-apa. Loh, orang kafir masa tidak dikatakan apa? Kafir. Nanti akan terjerumus kita dalam virus sinkretisme agama yang diusung oleh sebagian orang-orang di zaman ini yang mengatakan dirinya sebagai jaringan Islam liberal. Yang mereka wislah kabian pada. Sing penting apik. Ya, agama apa saja semuanya kan sama-sama untuk menuju satu Tuhan. Cuma beda apa? Beda jalan. Kayak orang mau ke Mais bisa lewat mana? Saya nggak tahu nih daerah Mais ini. Bisa lewat terminal, bisa lewat mana? Lewat mana? Pokoknya lewat kanan, lewat kiri, lewat depan, lewat utara, lewat selatan. Tujuannya apa? Sama ke Mais. Jadi kalau cuma beda jalan tidak apa-apa, nggak usah terlalu dipermasalahkan. Ini sebagian orang jil mengatakan seperti itu. Jadi agama itu ada agama Yahudi, Nasrani, Islam, Konghucu, Buddha, Hindu. Semuanya tujuannya sama kepada Tuhan. Jadi nggak usah ribut lah. Nggak usah kita itu mengucapkan kafir kepada yang lain. Nah ini bahaya juga ideologi seperti ini. Kalau ideologi seperti ini dikembangkan, apa arti dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah adalah apa? Islam. Jadi yang kita inginkan, yang akan kita cermati pada kesempatan kali ini bukan vonis kafir. Tapi yang akan kita kritisi pada kesempatan kali ini adalah ideologi asal vonis kafir. Atau vonis kafir yang serampangan. Asal vonis kafir. Ini sudah ada akarnya dari dulu atau belum? Sudah ada akarnya belum? Kira-kira para teroris tersebut punya nenek moyang atau tidak? Punya. Siapa? Mbahnya siapa? Siapa? Lah iya mbahnya sopo? Mbahnya para teroris itu siapa? Siapa? Di sebuah buku tentang sekte-sekte yang ditulis oleh Asy-Syahrastani dalam bukunya Al-Milal wan Nihal, ada seorang yang bernama Imran bin Hittan. Imran bin Hittan. Siapa itu? Ini ulama. Sebentar, belum selesai, jangan keluar dulu. Imran bin Hittan ini ulama, tapi ulamanya Khawarij. Ya. Ulamanya sekte Khawarij.
Khawarij ini sekte yang suka mengkafirkan orang lain dan mengkafirkannya sembarangan. Imran bin Hittan ini adalah ulamanya sekte Khawarij. Pada suatu hari, Imran bin Hittan ini bersyair. Bersyair memuji Ibnu Muljam. Siapa Ibnu Muljam? Ibnu Muljam adalah pembunuh salah satu orang yang dijamin oleh Nabi SAW untuk masuk surga. Pembunuh siapa? Ali bin Abi Thalib. Ibnu Muljam ini pembunuhnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Dipuji oleh siapa? Imran bin Hittan. Apa kata Imran bin Hittan? Ya darbatan min munibin ma arada biha. Alangkah mulianya sabetan pedang orang yang bertakwa tersebut. Alangkah mulianya sabetan pedang orang yang bertakwa. Siapa yang dimaksud? Ibnu Muljam. Dikatakan alangkah mulia sabetan pedangnya Ibnu Muljam. Ma arada biha illa liyablugha min dzil arsy ridwana. Ibnu Muljam tidak memiliki tujuan ketika membunuh Ali melainkan untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Membunuh Ali untuk mencari apa? Ridho Allah. Ngebom di masjid untuk mencari derajat syahid. Mirip enggak? Mimper enggak? Mirip, ya. Makanya saya katakan punya nenek moyang. Kemudian apa kata dia? Inni la adzkuruhu yawman fa ahsibuhu awfal bariyati indallahi mizana. Kata Imran bin Hittan, setiap aku teringat dirinya, teringat siapa tadi? Ibnu Muljam. Aku selalu berharap bahwa dialah orang yang paling berat timbangan amal kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imran bin Hittan setiap ingat Ibnu Muljam, pembunuhnya Ali bin Abi Thalib, selalu dia berharap ini loh orang yang paling berat timbangan amal kebaikannya di sisi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan ya. Mengerikan. Itulah bahayanya ideologi ketika sudah menguasai seseorang. Bagaimana caranya? Supaya orang yang sudah terasuki ideologi asal vonis kafir tersebut bisa kita cabut sampai akar-akarnya. Sebagian orang mengira bahwasannya ideologi hanyalah ideologi dan tidak akan membuahkan praktek nyata. Keliru. Dulu ketika di Saudi, ya, Saudi juga salah satu negara yang menjadi korban terorisme. Banyak korbannya. Ada mulai dari tahun 2003 sampai sesudahnya ratusan orang jadi korban pengeboman di Saudi. Ya, ratusan orang jadi korban pengeboman di Saudi. Padahal yang perlu kita cermati di sini, ada sebagian orang yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, menulis di koran bahwasannya sumber terorisme itu adalah di mana? Di Saudi. Karena sumber terorisme adalah ideologi Wahabisme. Ideologi apa? Wahabisme. Makanya tidak heran ketika Muhammad Syarif ngebom sebelum aparat yang berwenang mengeluarkan hasil investigasi mereka, sudah ada tokoh nasional yang pelakunya adalah apa? Wahabi. Padahal belum selesai apa? Investigasi. Yang jadi pertanyaan, kalau misalnya pelakunya Wahabi, kenapa kok negara Wahabi jadi apa? Jadi korban. Kalau pelakunya Wahabi, kenapa kok negara Wahabi jadi apa? Jadi korban. Ini kan gak masuk akal.
Berarti kita harus cari terus siapa sebenarnya atau ideologi apa sebenarnya yang melatar belakangi pemikiran ini. Dan ini yang harus kita pelajari. Di Arab Saudi sendiri, yang namanya benih seperti ini sudah diingatkan oleh para ulama di sana. Hati-hati dengan pemikiran takfir yang serampangan. Asal vonis kafir, hati-hati. Cuman tidak sedikit di antara para tokoh di sana yang membiarkan ideologi tersebut berkembang sampai akhirnya berbuah bom di mana-mana, baru mereka terperangah dan tersadar, oh ternyata ideologi ini bukan hanya sekedar ideologi yang ada di otak. Ternyata ideologi ini kalau dibiarkan, dia akan membuahkan bom yang ada di mana-mana. Dan sekarang di Indonesia kita sudah merasakan getahnya. Bagaimana manakala ideologi itu dibiarkan dan buku-buku yang menyebarkan ideologi ini dibiarkan di mana-mana, maka sekarang kita merasakan getahnya yang sangat pahit. Jadi seandainya pihak yang berwenang serius untuk memberangus terorisme ini, tidak cukup hanya dengan tindak kekerasan saja, tapi perlu buku-buku yang mengajarkan hal tersebut, perlu juga untuk diapa? Untuk dibatasi. Pernah suatu ketika saya ngobrol dengan salah seorang aparat keamanan. Saya bilang, saya bawa sebuah majalah, sebuah majalah yang di situ di belakangnya terdapat promosi buku yang dikarang oleh trio Bombali. Jadi sebelum mereka dieksekusi, mereka menulis apa? Menulis buku. Menulis buku masing-masing membela apa yang mereka kerjakan. Saya bilang sama aparat keamanan, kalau Anda itu serius, kenapa buku-buku seperti ini bebas untuk disebar di Indonesia? Kalau misalnya serius, buku-buku ini juga harus diseriusi, jangan dibiarkan saja. Dan ini yang harusnya, kalau kita memang benar ingin memberangus teroris dari akar-akarnya, kita perlu cabut itu semua pemikiran. Jangan cuma kita bisa mencaci, mencela, melakukan tindak kekerasan tanpa kita benahi software mereka. Nah, sekarang ideologi asal vonis kafir. Bagaimana kita membedah akar ini atau membedah ideologi ini dari akarnya? Ada di makalah di depan antum semua. Minimal ada 3 hal pokok yang perlu kita tanyakan kepada para penganut ideologi tersebut. Yang pertama adalah apa? Kufurkah perbuatan, perkataan, dan keyakinan orang yang akan dijatuhi vonis kafir? Ini poin yang pertama. Jadi ketika berhadapan dengan para teroris tersebut, kita perlu tanyakan, Anda melakukan ini dengan alasan apa? Anda ngebom polisi atau ngebom kantor polisi dengan alasan apa? Mereka akan mengatakan karena polisinya apa? Kafir. Karena polisinya apa? Kafir. Mereka sangat mudah untuk menjatuhkan vonis kafir. Bahkan saya baca di internet, ada salah seorang tokoh yang jelas-jelas mengatakan bahwasanya SBY itu apa? Kafir. Jelas sekali di situ. Tanpa tedeng aling-aling, SBY apa? Kafir. Sekarang kalau ditanya apa alasannya SBY atau pemerintah kafir? Dan bukan hanya presidennya. Mereka meyakini setiap orang yang masuk dalam sistem berarti apa? Kafir. Ini ada PNS nggak di sini? Nah, hati-hati PNS-nya. PNS ini bisa jadi target mereka. Jadi mereka punya buku, entah sudah dipublikasikan atau tidak. Saya pernah baca judulnya. Judulnya apa? Mereka harus dibunuh. Judulnya apa? Mereka harus dibunuh. Isinya apa? Isinya daftar target operasi mereka. Enggak tahu ini yang dari PNS masuk dalam target itu enggak itu. Semoga enggak masuk itu. Jadi mereka sudah pokoknya asal di sinilah ya. Ketika mereka memeledakkan atau mengebom pos polisi atau kantor polisi, kita tanya alasannya apa? Alasannya polisi kafir. Kenapa kafir? Karena mereka melakukan perbuatan kufur.
Alasannya karena mereka melakukan perbuatan apa? Kufur. Apa perbuatannya? Berhukum dengan selain hukum Allah. Ini alasan utamanya. Indonesia undang-undangnya syariat Islam atau bukan? Bukan. Undang-undangnya UUD 45, Pancasila, ideologinya adalah Pancasila. Mereka akan mengatakan ini bukan syariat Islam. Berarti perbuatan pemerintah menjadikan ideologi ini sebagai dasar negara adalah perbuatan kufur. Bagaimana kita membantahnya? Kita tanya. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 44. Dalilnya apa? Surat Al-Maidah ayat berapa? 44. Bunyinya apa? Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang yang kafir. Wah, jeneng bener Ustaz. Gimana nih? Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, kita punya dalil, nggak percaya, buka Al-Quran. Mungkin, apa iya anak Quran? Nggak percaya, buka surat Al-Maidah ayat 44, betul. Dibuka. Oh iya, pancen kafir ya. Berarti nyongnya kawin biar kafir ya. Kalau orang yang tidak tahu, tidak mendalami ajaran Islam, dia akan terjerumus. Dan inilah pentingnya mengkaji Islam, membaca dalil, tidak sepotong-sepotong. Kita katakan betul, dalam Al-Quran disebutkan seperti itu, tapi jangan lupa surat Al-Maidah ayat berikutnya, ayat 45. Kalau tadi ayat berapa? 44. Berikutnya ayat berapa? 45. Ayat 45 bunyinya apa? Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia adalah orang-orang yang zalim. Kalau tadi kafir, ini apa? Zalim. Ada lagi Ustaz, ada lagi ayat berikutnya Al-Maidah ayat 47. Al-Maidah ayat 47 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka dia adalah orang yang fasik. Berarti ada berapa hukum di sini? Ada 3. Loh, kenapa jenengan itu generalisir hukum tersebut kepada semua orang yang berhukum dengan selain hukum Allah? Sedangkan Allah saja dalam Al-Quran membeda-bedakan. Ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang apa? Ada yang zalim. Jadi tidak setiap tindak berhukum dengan selain hukum Allah itu adalah perbuatan kufur. Ada perbuatan yang kufur, ada perbuatan yang fasik, dan ada perbuatan yang apa? Yang zalim. Mana yang zalim, mana yang fasik, mana yang kufur? Ini pembahasannya panjang sekali. Ya. Para ulama menjelaskan, di sini saya kumpulkan ada sekitar 8. Ya, ada sekitar 8 atau lebih tindak berhukum dengan selain hukum Allah yang dikategorikan kufur. Adapun selain itu adalah perbuatan yang fasik atau perbuatan yang zalim. Ya. Jadi tidak sembarangan ketika kita menggunakan ayat ini. Banyak orang menggunakan ayat ini untuk mengkafirkan pemerintah. Sebenarnya dia sendiri kalau mau konsekuen, dia juga kafir. Buktinya dia juga kadang-kadang tidak menerapkan hukum apa? Hukum Allah. Dia masih kadang-kadang ya sama. Sholatnya juga masih apa? Masih bolong-bolong. Kemudian dia juga masih suka berbuat apa? Maksiat. Mengkecam. Ketika demo ada cewek cakep dilihat melotot terus. Itu bukan berhukum dengan hukum Allah Anda itu. Ya. Jadi kalau misalnya konsekuen, hukum itu akan mengenai diri sendiri.
Ibarat menepuk air di dulang apa? Memercik ke muka sendiri. Ya. Jadi jangan sembarangan menggunakan ayat Allah. Nah, ada peletakannya sendiri. Kapan seorang berhukum dengan selain Allah dijatuhi vonis kafir? Kapan seorang berhukum dengan selain Allah dijatuhi vonis zalim? Kapan seorang melakukan atau berhukum dengan selain Allah dijatuhi dengan vonis fasik? Itu ada aturannya masing-masing. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kami untuk mewujudkan tulisan yang saya bilang tadi 8 hukum dan yang lainnya itu dalam bahasa Indonesia. Kebetulan masih kami tulis dalam bahasa Arab dan belum sempat untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kami untuk bisa menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia sehingga bisa dikonsumsi oleh semakin banyak orang. Jadi ini adalah pertanyaan besar yang pertama. Pertanyaan besar yang pertama adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dijatuhi vonis kafir itu betul-betul perbuatan kufur atau tidak? Karena tidak setiap maksiat itu perbuatan apa? Kufur. Orang berzina, kafir tidak? Orang berzina, kafir tidak? Kafir tidak? 100 kali berzinanya? 100 kali berzinanya? Anda? Kafir enggak? Tidak setiap perbuatan maksiat walaupun itu dosa besar dianggap perbuatan kafir. Kecuali seandainya orang tersebut menghalalkan perbuatan dosa itu. Jadi selama orang berzina dan dia meyakini bahwasanya perbuatan zina itu haram, maka dia itu masih dianggap sebagai apa? Muslim. Tapi berdosa enggak? Ya jelas berdosa. Bukan kemudian wah enak kalau kayak gitu enggak kafir ya. Bukan. Tapi yang kita inginkan adalah tidak setiap orang yang melakukan perbuatan dosa dia itu divonis kafir. Karena bisa jadi perbuatan dosa yang dilakukan itu belum masuk ke dalam kategori perbuatan kufur. Jadi perbuatan zina, minum-minuman keras. Makanya pernah ada seorang yang datang kepada Nabi SAW dan bolak-balik dia itu dihukum oleh Nabi gara-gara dia itu minum. Gara-gara teler. Jadi dicambuk oleh Nabi SAW gara-gara teler. Kemudian dilepas lagi. Besoknya datang lagi. Apa? Teler lagi. Dicambuk lagi sama Nabi. Akhirnya kan para sahabat kan bosan. Masa setiap hari yang kelihatan si anu-anu saja. Akhirnya ada di antara mereka yang berkata la'anahullah. Semoga Allah melaknat pria ini. Alangkah seringnya pria ini didatangkan di hadapan Nabi SAW dalam keadaan teler. Apa kata Nabi SAW? La tal'anhu. Jangan engkau laknat pria ini. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Karena pria ini cinta kepada Allah dan Rasulnya SAW. Kok bisa ya? Orang teler kok cinta apa? Allah dan Rasul. Menurut panjenengan ini masuk akal nggak ada orang teler tapi cinta Allah dan Rasul? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Kenapa mungkin? Nah, yang katakan mungkin tadi siapa ini? Kenapa mungkin? Hah? Ya benar. Rasul yang mengatakan ya benar. Tapi kok bisa? Kita secara rasio apa mungkin ya? Orang berbuat maksiat tapi dia cinta sama Allah dan Rasulnya. Mungkin nggak? Sekarang ya. Para nuwun sewu, para WTS, ya para WTS, para PSK, pekerja seks komersil. Apakah ada di antara mereka yang ketika selesai melakukan profesinya itu, dia itu sedih, nangis, menyesal? Ada nggak? Ada nggak? Iya nggak mesti antum jawab iya kalau antum sudah pernah, bukan berarti seperti itu ya. Jadi nggak mesti orang yang menjawab ada itu pernah tahu tuh, nggak mesti. Tapi mungkin nggak orang yang melakukan maksiat itu dia menyesal, nangis, mungkin nggak?
Itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Menunjukkan masih adanya rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pria tadi yang bolak-balik dicambuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tadi dia itu masih ada rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Buktinya apa? Buktinya dia masih mau datang dan dihukum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia datang dihukum oleh Nabi. Dia rela menerima hukuman itu. Kenapa? Karena dia ingin nanti menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Jadi sebenarnya ketika dia melakukan maksiat itu, dia melakukannya dalam keadaan hati yang sedih. Cuma dia selalu kalah dengan syahwat dan setan yang ada dalam dirinya. Jadi kembali lagi kepada para pelaku zina tersebut. Apakah mereka ketika setelah melakukan perbuatan zina itu dia menyesal, kemudian dia bertaubat, tapi kemudian terjerumus lagi, menyesal lagi, taubat lagi, terjerumus lagi. Apakah bisa kita jatuhi vonis kafir? Kalau dia itu masih ada rasa keimanan kepada Allah Jalla wa'ala. Kecuali seandainya pelaku zina tersebut meyakini bahwasannya perbuatan zina tersebut hukumnya adalah apa? Halal. Baru saat itu dia berhak untuk dijatuhi vonis apa? Kafir. Jadi ada dua orang. Yang satu berzina dalam keadaan si A berzina dan dia meyakini bahwasanya zina itu haram. Si B tidak berzina tapi meyakini zina itu halal. Mana yang kafir? Si B. Si A tidak apa? Kafir, tapi berdosa. Ya, tetap berdosa. Maka tadi dipesankan sama ketua atau yang mewakili ketua MUI tadi, jangan sampai nanti sampai keluar pemahamannya berbeda. Nanti wah ngaji enak, ngaji di MAIS itu. Zina tidak apa-apa. Zina tidak apa-apa. Bukan zina tidak apa-apa. Zina itu perbuatan dosa besar. Yang kita perbincangkan adalah apakah itu kafir atau tidak. Ya, mohon ini ya, jangan sampai nanti salah tangkap, nanti bahaya ini. Ya, ini yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah apakah perbuatan, perkataan, serta keyakinan yang dianut dan dilakukan itu kufur atau bukan? Ini yang pertama. Yang kedua. Pertanyaan besar yang kedua yang perlu kita hadapkan dengan orang-orang yang terjangkiti vonis atau ideologi asal vonis kafir adalah sudah pantaskah orang tersebut dijatuhi vonis kafir? Ketika ada orang melakukan perbuatan kufur, apakah serta-merta orang tersebut pantas untuk divonis kafir? Ini pertanyaannya. Misal, kita melihat ada orang memakai jimat. Ada orang memakai apa? Jimat. Apakah boleh serta-merta kita langsung memvonis orang tersebut kafir dan musyrik? Boleh nggak? Sekarang saya tanya dulu, memakai jimat perbuatan kufur dan perbuatan syirik atau bukan? Tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama? Tidak ada. Ya. Perbuatan memakai jimat itu perbuatan kufur dan perbuatan syirik. Kita sepakat. Tapi apakah setiap orang yang melakukan perbuatan kufur tersebut pantas dan berhak untuk dijatuhi vonis kafir dan musyrik? Iya atau tidak? Jawabannya tidak. Tidak setiap pelaku perbuatan kufur, orang yang mengucapkan ucapan kufur, atau orang yang meyakini keyakinan kufur atau syirik, tidak mesti dia itu langsung pantas dan berhak untuk dijatuhi vonis kafir. Kenapa? Belum tahu apa? Mungkin dia masih sholat. Yeah. Kalau orang sholat tapi di rumahnya ada Wisnu, Buddha, kemudian nyembah-nyembah gimana? Tadi yang betul dikatakan tadi apa? Karena bisa jadi orang tersebut belum tahu bahwasanya itu perbuatan apa? Syirik atau perbuatan kufur.
Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya kejadian pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih di mana Muadz bin Jabal. Siapa Muadz bin Jabal? Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di negeri Syam. Syam itu sekarang di mana? Syam itu sekarang mencakup Palestina, Yordania, Syria, Lebanon. Itu daerah Syam sekarang. Ya. Jadi Nabi SAW mengutus Mu'adz kemana? Ke Syam. Untuk apa? Untuk berdakwah. Begitu pulang, apa yang dilakukan oleh Mu'adz? Kata Nabi kata salah seorang perawi yaitu Abdullah bin Abi Aufa, "Lamma qadima Mu'adzun minasy-Syami sajada lin-Nabi sallallahu alaihi wasallam." Manakala Mu'adz pulang dari negeri Syam setelah berdakwah, begitu sampai di hadapan Nabi SAW yang pertama kali dilakukan oleh Mu'adz, beliau sujud kepada Nabi SAW. Apa? Sujud. Boleh enggak sujud kepada selain Allah? Boleh enggak? Perbuatan syirik atau bukan? Syirik, bukan hanya syirik, tapi syirik akbar. Syirik besar. Ya. Mu'adz pulang-pulang dai, malah datang-datang apa? Sujud kepada Nabi SAW. Mu'adz melakukan perbuatan syirik. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Apa kira-kira dilakukan oleh Nabi SAW? Kafir ente Mu'adz. Gitu? Enggak. Nah, Nabi SAW pertama kali bertanya, "Ma hadza ya Mu'adz?" Apa yang engkau lakukan ini wahai Mu'adz? Nabi tanya apa ini? Apa yang kamu lakukan? Ya sujud Nabi. Apa maksudnya pertanyaan Nabi SAW? Apa tujuan kamu wahai Mu'adz? Ini pelajaran. Pelajaran dalam menyikapi suatu permasalahan. Nabi SAW ketika melihat perilaku yang jelas-jelas salah, Nabi SAW masih bertanya kepada orang tersebut. Jadi menjatuhkan vonis itu tidak semudah yang dibayangkan. Tahu ada isu, ada apa langsung, oh itu ahlul bid'ah, oh itu musyrik. Tidak semudah itu ayol ikhwah. Harus ditanya dulu, punya argumen atau tidak. Apa tujuan kamu melakukan ini? Lihat Nabi SAW. Apakah Nabi SAW begitu melihat Mu'adz jelas-jelas melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan syirik, tidak langsung divonis oleh Nabi SAW. Bagaimana dengan kenyataan sebagian orang di zaman ini? Yang perbuatannya perbuatan syirik juga bukan. Perbuatan bid'ah juga bukan. Begitu ada isu langsung, oh ini ahlul bid'ah, oh ini musyrik. Tidak semudah itu ayol ikhwah. Lihat bagaimana Nabi SAW prakteknya dalam kesehariannya. Begitu orang melakukan perbuatan yang jelas-jelas salah, masih diajak berdialog oleh Nabi SAW. Nabi bertanya, apa pertanyaannya? Ma hadza ya Mu'adz? Kenapa engkau lakukan perbuatan ini wahai Mu'adz? Apa kata Nabi? Kata Mu'adz, ya Rasulullah, ataitu Syama, fawafaituhum yasjuduna li asaqifatihim wa batariqatihim. Wahai Rasul, ketika saya datang ke negeri Syam, saya menemukan orang-orang Nasrani. Mereka itu sujud kepada para pendeta mereka. Jadi Mu'adz melihat orang-orang Nasrani menghormati pendetanya dengan begitu apa? Dengan begitu luar biasa. Sampai kalau pendetanya datang, atau orang-orang Nasrani datang ke pendeta, mereka langsung apa? Sujud. Kemudian kata Mu'adz bin Jabal, "Fawadittu fi nafsi an naf'ala dzalika bika." Maka saya pun terdetik di dalam hatiku, begitu saya pulang, saya akan lakukan itu kepada engkau wahai Rasul SAW. Kenapa? Seandainya para pendeta pembesar agama Nasrani saja disujudi,
Mestinya orang yang lebih mulia dibandingkan para pendeta itu, yaitu siapa? Rasul SAW. Lebih apa? Lebih pantas dan lebih berhak untuk disujudi. Itu argumennya siapa? Mu'ad. Tapi argumennya Mu'ad ini keliru. Maka oleh Nabi SAW, fala taf'alu. Nabi SAW langsung berkata, jangan engkau ulangi perbuatan tersebut, wahai Mu'ad. Fa inni law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya saya memperbolehkan sujud kepada selain Allah, niscaya yang aku perintahkan untuk sujud adalah wanita. Sujud kepada siapa? Suaminya. Tapi itu tetap enggak boleh. Jadi dalam hadis ini, apakah Nabi SAW langsung memvonis kafir Mu'ad? Tidak. Maka nanti para dai, ya, atau para ustadz, atau para jamaah pengajian, yang sudah belajar di sini, ya, atau belajar di pengajian, minta-minta kepada kuburan, minta-minta kepada para wali yang sudah meninggal, itu perbuatan syirik. Nanti jangan kemudian pulang-pulang datang ke kuburannya siapa? Musyrik. Jangan seperti itu. Jadi bukan ayyuhal muslimun. Nanti gimana makanya? Ayyuhal musyrikun. Jadi hati-hati, ya. Tidak setiap orang yang melakukan perbuatan kafir, dia itu lantas berhak untuk dijatuhi vonis kafir. Dan ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Dan itu bisa dibaca, ya, di dalam beberapa buku yang membahas masalah ini. Di antaranya adalah buku yang berjudul Penjatuhan Vonis Kafir dan Aturannya. Penjatuhan vonis kafir dan aturannya. Yang ditulis oleh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Ya, itu bisa dibaca di situ bahwasanya untuk menjatuhkan vonis kafir ada syarat-syaratnya. Pertama, dia itu harus balik. Harus apa? Harus balik dan harus berakal. Kadang-kadang ada orang membuang mushaf di comberan. Membuang mushaf di comberan. Itu perbuatan kufur atau bukan? Perbuatan kufur. Apakah serta-merta setiap orang yang membuang mushaf di comberan langsung dijatuhi vonis kafir? Ketika kita teliti, oh ini baru keluar dari rumah sakit apa? Jiwa. Berarti nggak terpenuhi syaratnya. Wong orang tidak berakal masa mau dijatuhi vonis kafir? Ya. Wong dia aslan dia tidak berpikir. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia melakukan perbuatan kufur tersebut atas dasar keinginan dia, bukan karena paksaan. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, harus sampai hujjah kepada dia. Maksudnya dalil sampai kepada dia. Dan dia paham betul bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan kufur dan perbuatan syirik. Karena banyak, sebagaimana yang saya katakan tadi, ya banyak orang yang tidak tahu bahwasanya memakai jimat itulah perbuatan apa? Syirik. Mereka meyakini bahwasanya itu adalah sekedar ikhtiar. Bahkan sampai detik ini masih banyak orang yang pergi ke dukun alasannya apa? Ikhtiar. Ya apa enggak? Iya. Loh, masa ikhtiar enggak boleh? Kita kan hanya memanfaatkan indera keenam yang dimiliki oleh dukun tersebut. Itu kan kelebihan dari Allah. Masa kelebihan dari Allah enggak boleh dimanfaatkan? Ini namanya orang punya syubhat. Syubhat itu adalah kerancuan dalam memahami agama. Kerancuan berpikir. Nah, tugasnya dai itu menjelaskan itu. Bahwasanya itu ikhtiar yang dilarang di dalam Islam. Orang pakai jimat juga seperti itu. Ya. Ini kan jimatnya Islami. Jimatnya apa? Islami. Buktinya apa? Ketika dibuka apa? Tulisannya Arab. Nah. Arab tapi Arab rapating genah. Arab pating genah gitu loh. Jadi Arabnya huruf ba, kemudian jim dibalik, kemudian ada nun, nunnya kewalik ya. Kemudian ada huruf apa lagi? Enggak jelas, alif, banyak.
Ini ada bismillahnya Ustaz. Iya ada bismillahnya. Tapi di situ ada gambar kalajengking, ada gambar bintang, ada gambar apa. Ini Islami Ustaz. Jimat Islami. Subhanallah. Ada jimat apa? Islam. Ini orang nggak paham. Dia pikir setiap yang tulisan Arab itu berarti apa? Berarti baik. Ya. Dia pikir bahwasanya setiap yang bertulisan Arab itu boleh. Dia pikir setiap yang ada tulisannya Al-Quran itu boleh dan halal untuk digunakan. Padahal dia tidak tahu sejatinya itu adalah perbuatan-perbuatan syirik pula. Cuman yang dibungkus dengan bungkus-bungkus Arab seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan poin yang kedua. Poin yang kedua yang perlu kita tanyakan kepada orang yang menganut ideologi tersebut adalah apa? Apakah orang yang melakukan perbuatan kufur itu memang sudah pantas dan berhak untuk dijatuhi vonis kafir atau belum? Ini pertanyaan yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga. Kalau memang dia sudah dijatuhi vonis kafir, apakah otomatis halal darahnya? Ini pertanyaan ketiga. Jadi pertanyaan pertama, perbuatannya kafir atau tidak? Oh iya, perbuatan kafir. Pertanyaan kedua, orang ini sudah pantas dijatuhi vonis kafir atau belum? Sudah, syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Semuanya, oh sudah. Pertanyaan yang ketiga, apakah setiap orang kafir itu halal darahnya? Apakah setiap orang kafir itu halal darahnya? Halal darahnya? Tidak. Bukan minum darah ya maksud saya. Maksudnya apakah nyawanya itu halal? Boleh dibunuh? Kita ketemu dengan orang non-muslim. Begitu ketemu langsung ngambil apa? Dor. Ngambil bedil dibunuh. Apakah seperti itu ajaran dalam Islam? Tidak. Karena orang kafir di dalam Islam itu ada kafir harbi, ada kafir zimmi, ada kafir mu'ahad. Jadi orang kafir di dalam Islam itu macam-macam pembagiannya. Ada orang kafir harbi. Orang kafir harbi adalah orang-orang yang jelas-jelas memerangi Islam. Ini yang berhak untuk dibunuh itu pun juga ada aturannya. Ya. Tidak sembarangan. Yang berhak dibunuh adalah mereka yang betul-betul punya andil. Adapun wanita-wanita, orang-orang kecil, anak-anak kecil ini tidak berhak. Atau orang yang hadir saat itu. Sekarang seperti peristiwa bom Bali misalnya. Peristiwa bom Bali. Seandainya yang dibidik adalah betul-betul orang kafir. Tapi coba, adakah orang Islam yang terbunuh di sana saat itu? Ada enggak? Ada. Ada orang Islam yang terbunuh di sana. Entah dia itu jadi tukang sapu di situ. Atau dia itu pas lagi lewat. Gak sengaja lewat situ, kemudian terkena bom dan meninggal. Ketika para pelaku tersebut ditanya, bagaimana dengan orang-orang Islam? Kamu kenapa meledakkan di sana? Itu orang-orang kafir yang ada di sana, orang-orang yang sedang berbuat maksiat, orang Australia, orang Amerika. Tapi kan yang ada yang terbunuh, orang Islam di sana. Ya maaflah. Ya. Subhanallah, enak ya. Kok maaf? La zawalud dunya ahwanu indallahi min safki damin muslim atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Musnahnya dunia itu lebih ringan di mata Allah daripada tertumpahkannya darah seorang muslim yang tidak berhak untuk ditumpahkan darahnya. Dunia seisinya hancur lebur itu lebih ringan di mata Allah daripada membunuh nyawa seorang muslim. Kok kayaknya ringan banget? Mohon maaf ya, nggak sengaja. Ngawur nggak sengaja. Ya. Jadi tidak setiap orang kafir, dia itu langsung serta-merta halal darahnya. Kenapa? Karena kafir itu ada yang harbi, ada yang zimmi, ada yang mu'ahad. Orang kafir yang zimmi adalah orang kafir yang memiliki perjanjian dengan pemerintah kaum muslimin untuk tinggal di negeri kaum muslimin dengan aman. Jadi ketika mereka masuk ke Indonesia memakai paspor, mendapatkan jaminan keamanan untuk tinggal di sini, ini bisa dikategorikan menjadi kafir zimmi.
yang seharusnya tetap dijaga nyawa mereka. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak 14 abad yang lalu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala rajulan min ahli dhimmah," barang siapa yang membunuh seorang kafir dhimmi, lam yajid rihal jannah, orang tersebut tidak akan mencium bau harumnya surga. Subhanallah. Begitulah Islam, ayuhal ikhwah. Begitulah Islam. Walaupun Islam itu memerangi kekufuran, walaupun Islam itu memerangi kesyirikan, tapi Islam itu ada aturannya, mana orang kafir yang berhak untuk dibunuh, mana yang tidak. Mencium bau surganya aja tidak bisa. Padahal kata Nabi SAW, wa inna rihaha la yujadu min masirati 70 aman. Padahal baunya surga itu bisa tercium dari jarak perjalanan 70 tahun. Jadi kita melakukan jarak perjalanan 70 tahun. Itu dari situ sudah tercium harumnya apa? Surga. Orang yang membunuh kafir dhimmi itu tidak bisa mencium harumnya surga. Berarti jaraknya jauh sekali dari surga. Jadi ini, tidak setiap orang kafir itu berhak untuk tidak setiap orang kafir itu berhak untuk dibunuh. Apalagi seandainya yang dijatuhi vonis kafir itu adalah pemerintah. Sekarang mereka, para teroris tadi mengatakan pemerintah Indonesia, pemerintah kafir. Thayyib. Andaikan kita terima alasannya, argumennya pemerintah kafir. Apakah kemudian ketika Anda memvonis pemerintah kafir, lantas kita itu halal untuk melakukan kudeta saat itu juga? Jawabannya tidak. Para ulama meletakkan syarat-syarat. Membuat rambu-rambu kapan rakyat boleh melakukan kudeta kepada pemerintahnya. Di antara rambu-rambu yang mereka letakkan, yang pertama, harus memiliki kekuatan yang dengan kekuatan tersebut dia bisa memusnahkan pemerintah yang ada, menghilangkan pemerintah yang ada. Dengan kekuatan yang dia miliki, dia bisa menghilangkan pemerintah yang ada. Ini yang pertama. Punya enggak para teroris tersebut kekuatan itu? Dari dulu enggak punya. Nah, dari dulu pemerintahnya pakai tank, ini pakai bambu runcing. Nah, ini brand habis sekali, ini pakai dor satu, dor dua, habis. Ya. Enggak punya kekuatan yang sepadan aja enggak. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah banyak orang-orang yang mati nun sewu, mati konyol. Menjadi korban orang-orang yang tidak mempertimbangkan hal tersebut. Ini persyaratan yang pertama, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Juwaini dan juga yang lainnya. Kemudian persyaratan yang kedua, jangan sampai timbul mafsadah yang lebih besar daripada mafsadah keberadaan pemerintah itu. Seandainya setelah kudeta timbul mafsadah yang lebih besar, hancur-hancuran. Seperti sekarang lihat saja bagaimana kondisi negara Irak saat ini. Gimana? Tenang Irak. Nah, bukan berarti saya sedang membela siapa? Saddam. Saya bukan pembela Saddam ya. Dan saya juga nggak pernah belajar di Irak ya. Tapi sekarang namanya ada pemerintahan, walaupun itu zalim, itu lebih baik daripada suatu negara yang tidak ada pemerintahnya. Kacau balau. Ya. Dan saya juga bukan termasuk orang yang membela Soeharto. Ya. Tapi sekarang coba bandingkan. Banyak orang-orang sekarang di negeri kita ini yang mengatakan, lah penak temen ya zamannya Pak Harto. Dulu apa-apa murah, bensin murah, kemudian beras murah. Sekarang, wah apa-apa larang. Ya. Jadi sebelum kita melakukan apa-apa, melakukan kudeta, melakukan reformasi, pertimbangkan kira-kira mafsadahnya itu lebih besar
atau tidak? Ini yang kedua. Kemudian di antara hal yang lain yang perlu kita cermati dalam hal ini adalah apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, selama penelitian saya terhadap kudeta yang dilakukan sepanjang sejarah, tidak pernah saya dapatkan hasilnya lebih baik dibandingkan dari kondisi sebelumnya. Ini hasil survei yang dilakukan oleh Syekhul Islam yang beliau hidup pada abad ke-7 atau abad ke-8. Jadi dari zaman abad pertama sampai abad ke-8 setiap ada kudeta pasti kata beliau mafsadahnya dan kerusakannya lebih parah dibandingkan sebelum kudeta. Maka kita harus pertimbangkan. Ya, ini pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan oleh mereka yang ingin melakukan kudeta. Jadi 3 pertanyaan penting untuk memberangus ideologi terorisme, yaitu ideologi asal vonis kafir. Yang pertama apa tadi? Apakah perbuatan, keyakinan, perkataan itu adalah perbuatan, keyakinan, dan perkataan yang apa? Yang kufur. Yang kedua apa? Apakah orang tersebut sudah pantas untuk dijatuhi vonis kafir? Kemudian yang ketiga apa? Apakah orang kafir itu langsung halal apanya? Darahnya. Terakhir, catatan penting. Walaupun kita berusaha untuk memerangi tindak ekstrim para pelaku terorisme, tapi kita juga jangan sampai terjerumus kepada tindak ekstrim asal menuduh orang teroris. Ya, kalau kita sedang berusaha untuk memerangi tindak ekstrim teroris, jangan sampai kita terjerumus kepada tindak memvonis orang teroris tanpa alasan. Karena kenyataannya sekarang, face penampilan para teroris itu ternyata juga mirip-mirip dengan kebanyakan yang hadir di sini. Jadi, orang kan menilai secara lahiriahnya, itu kan dengan berjalannya waktu, ya, para teroris ini berubah menjadi selebritis. Ya. Setiap hari dia itu menghiasi apa? Menghiasi televisi atau koran. Dan penampilannya ya sama persis. Jenggotan, pakai jubah, celananya apa? Cingkrang. Istrinya apa? Jualannya apa? Maaf ya. Akhirnya orang-orang awam menilai, wah berarti setiap orang yang berpenampilan sama berarti dia itu apa? Teroris. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai kita terjerumus kepada tindak ekstrim asal menuduh orang apa? Teroris. Karena apa? Karena bisa jadi penampilan sama, tapi apa? Ideologi berbeda. Ya, bisa jadi. Sekarang kalau misalnya kita menilai seorang teroris hanya karena berjenggot, ada seorang pentolan penyanyi rock terkenal di Indonesia yang punya jenggot, bahkan jenggotnya dikepang. Tahu kan? Apakah kalau misalnya kita menilai seorang itu berdasarkan jenggotnya berarti dia itu apa? Teroris. Sekarang, kalau misalnya menilai itu hanya berdasarkan celananya yang cingklang, apakah berarti anak-anak muda yang biasa pakai apa? Celana gaul 3/4. Kan banyak kan yang di alun-alun itu anak-anak pada jogging, pakai celana gaul 3/4. Berarti itu apa? Teroris. Ya. Jadi tidak mudah. Dan jangan sampai kita mudah-mudah untuk menilai orang sebagai teroris, kecuali setelah kita menyelami betul ideologi yang dianut oleh orang tersebut. Kalau tidak, maka kita bisa masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Wallahu taala a'lam. Silahkan ada yang mau bertanya.
Pertanyaan yang pertama, teroris yang ada di Saudi yang Ustadz sebutkan tadi bebas bahkan mendapat fasilitas, mengapa tidak dibunuh? Padahal jelas dia itu pembunuh dan pemberontak dan sudah membunuh. Mohon dijelaskan. Ini dikembalikan kepada ijtihad pemerintah. Ya, dikembalikan kepada ijtihad pemerintah yang itu dalam kategori bughat. Dalam kategori bughat, yaitu orang yang melakukan pemberontakan atau kudeta kepada pemerintah. Seandainya mereka menurut pertimbangan pemerintah memang pantas untuk dibunuh, maka mereka dibunuh. Tapi seandainya pemerintah memandang orang tersebut masih bisa untuk diperbaiki pemikirannya dan dia masih bisa bertaubat, maka Nabi SAW bersabda, "Man taba, taballahu alaihi." Barang siapa yang bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Jadi mereka, para pelaku tersebut adalah para muslim. Ya, cuman mereka muslim yang memiliki syubhat. Seandainya syubhat itu hilang, mereka akan kembali bersih pemikirannya. Jadi kadang-kadang pemerintah Saudi juga mengambil tindakan keras. Beberapa pelaku yang memang sudah tidak bisa dinasehati dan mereka bahkan cenderung untuk menyerang aparat keamanan, mereka juga dibunuh. Ya. Dan itu sudah berapa kejadian di Saudi, mereka didor oleh pemerintah dan dibunuh. Ya. Jadi tidak semuanya, cuman rata-rata Saudi itu mereka menggunakan cara-cara yang lembut untuk menghadapi para teroris tersebut. Bagaimanakah kita menyikapi para pelaku tersebut jika mereka hanya korban pemikiran? Jika mereka adalah korban pemikiran. Seandainya masih bisa untuk dinasihati, maka dinasihati. Seandainya memang masih bisa untuk dinasihati, hendaknya dinasihati. Dan kita pun juga harus memiliki bekal yang cukup untuk menasihati. Khawatirnya kita pengennya menasihati, malah apa? Malah dinasihati. Nah, akhirnya terbawa pemikiran tersebut. Jadi mohon ini juga perlu diperhatikan. Jadi jangan mudah-mudah untuk bergaul dengan orang tersebut, kecuali seandainya kita memang memiliki bekal dan tujuannya adalah untuk menasihati mereka. Apakah setiap PNS yang masuk dalam sistem pemerintahan dipastikan mereka masuk ke dalam 3 golongan dalam Al-Quran tersebut? Tergantung jenis pekerjaannya. PNS banyak pekerjaan-pekerjaan yang halal. Ya, banyak pekerjaan-pekerjaan yang jelas-jelas halal. Ada juga pekerjaan yang jelas-jelas haram. Jadi tergantung apa jenis pekerjaannya. Kalau jenis pekerjaannya halal, ya tidak apa-apa. Tidak masalah Anda itu bekerja dalam sistem tersebut selama Anda tidak meyakini keabsahan sistem yang Anda jalani. Ketika ideologi dilawan dengan ideologi, secara otomatis yang berbicara adalah orang yang sangat berkompeten di dalam masalah ini. Apakah dengan deradikalisasi yang tengah dilakukan akan bermanfaat? Karena yang berkembang isu terorisme ini bukan hanya tentang Islam saja. Banyak kalangan yang berpikir lebih jauh dari sekedar kudeta, bahkan hingga ideologi anarkisme pun berkembang di kalangan kaum muda sekarang ini. Insya Allah ada manfaatnya, ya, insya Allah ada manfaatnya, tapi tergantung keseriusan, ya, tergantung keseriusan dari pemerintah untuk melakukan itu semua, dan juga tergantung siapa yang diterjunkan dalam masalah ini. Seandainya yang diterjunkan adalah orang-orang yang tidak memiliki kompetensi dalam hal ini, maka ya tidak akan banyak hal-hal yang bisa dihasilkan dari hal itu. Bagaimana cara menghilangkan anggapan orang-orang yang menganggap setiap yang berjenggot, bercelana cingkrang, dan lain-lain belum pasti atau pasti teroris? Bagaimana caranya? Ya dijelaskan kepada mereka. Dan dijelaskannya nggak cukup sekali. Saya di Purbalingga bolak-balik menjelaskan, masih tetap saja ada apa? Orang yang berpandangan serupa. Karena memang susah ya. Karena lebih sering muncul tokoh
yang serupa dengan kita di televisi daripada omongan kita. Hampir setiap hari mereka melihat apa? Melihat pelakunya sama persis penampilannya. Sedangkan kita ngomong kepada mereka jarang-jarang. Ya. Maka memang butuh waktu. Ya. Butuh waktu dan butuh kesabaran untuk menghadapi orang-orang seperti itu. Pejabat-pejabat yang berwenang menangani teroris ternyata ilmunya dangkal. Apa tindakan kita? Dinasehati. Ya, dinasehati kemudian diberikan pengarahan. Diberikan pengarahan, kalau perlu dibelikan buku. Ya. Ini loh Pak, buku bermanfaat untuk bahas masalah ini. Jadi jangan pelit-pelit. Ya. Belikan buku gratis, jangan dijual. Ya. Ya, jadi beli buku, kasihkan hadiah. Cobalah, mungkin itulah andil kita. Bisa jadi dengan buku yang kita hadiahkan kepada mereka, bisa jadi itu merubah mindset mereka, pemikiran mereka. Alhamdulillah banyak buku-buku yang sekarang diterbitkan, kemudian dibagi-bagikan secara cuma-cuma. Ya. Masalah-masalah tersebut banyak. Ya. Dan ini tidak masalah, bagus juga model-model seperti itu. Seperti apa yang sebuah buku yang ditulis oleh Ustadz Dzulqarnain, judulnya Antara Jihad dan Terorisme. Nah, Antara Jihad dan Terorisme, buku tebal kayak gini. Itu dibagi-bagikan secara cuma-cuma kepada orang-orang yang teracuni pemikiran itu dan juga kepada para pejabat. Dan alhamdulillah banyak orang yang mendapatkan hidayah. Dan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak pertanyaan yang menyinggung person atau kelompok. Ya, saya sengaja memang membahas pemikiran. Saya sengaja membahas pemikiran, belum membahas tentang apa? Person atau kelompok yang mengusung pemikiran tersebut. Dan kita sebagai orang yang mencari kebenaran, seharusnya kita lebih mengkonsentrasikan diri untuk mempelajari pemikiran, ideologi sebelum mempelajari siapa yang menganut ideologi tersebut. Dan boleh saja kita mempelajari siapa penganutnya dan kelompoknya apa. Boleh saja. Cuman yang dikhawatirkan kalau yang dibahas hanya itu, kemudian kita tidak menyelami apa ideologinya, dikhawatirkan ketika tokoh penganut ideologi sudah meninggal atau kelompoknya sudah meninggal, dipikir ideologinya sudah apa? Sudah hilang. Contoh mudahnya, ada ideologi, ada sebuah kelompok di Indonesia yang terpaksa saya sebutkan namanya di sini, yang mereka menganut pemahaman orang selain kelompok dia najis. Ya. Ini dia melakukan metamorfosa sekian kali. Pertama kali munculnya namanya Islam Jamaah apa ya? Kemudian berubah lagi menjadi apa? Lemkari. Berubah lagi menjadi apa? LDI. Jadi coba berapa kali ganti apa? Ganti pakaian. Kalau orang dia hanya mengetahui nama tapi tidak mengetahui ideologi, dia bisa tertipu. Wah, Islam Jamaah sekarang sudah tidak ada itu, alhamdulillah. Ternyata di sampingnya pelang besar sekali LDII. Nah, dia pikir sudah tidak ada Islam Jamaah, padahal cuma ganti apa? Cuma ganti pakaian. Jadi sengaja pertanyaan-pertanyaan seputar person atau kelompok ini belum saya jawab saat ini. Dan saya memandang kita perlu untuk mendalami terlebih dahulu pembahasan tentang pemikiran. Karena seandainya kita sudah mengetahui pemikiran itu keliru, walaupun pemikiran itu diganti-ganti pakaiannya dengan pakaian apapun juga, kita tahu bahwa itu pemikiran yang apa? Yang keliru. Contohnya Mu'tazilah. Contohnya apa? Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah sekte rasionalis yang lebih mengedepankan apa? Yang lebih mengedepankan akal dibanding apa? Dalil dari Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sekte ini sampai saat ini masih ada enggak? Masih ada enggak? Tapi namanya bukan apa? Mu'tazilah. Mereka memakai nama yang lainnya. Orang pikir, gak usah bicara masalah Mu'tazilah, sudah selesai masanya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu sudah apa? Expire. Sudah kadaluarsa. Loh tidak. Kita itu perlu mengetahui ideologinya. Dan ideologi akan terus
Ada yang mewarisinya. Makanya orang Arab mengatakan likulli qaumin waris. Setiap kaum itu pasti ada apanya? Ada yang mewarisi pemikirannya. Jadi yang sering saya tekankan dalam kajian-kajian yang kami lakukan adalah mendalami pemikiran. Ya. Pemikiran itu keliru, dasarnya ini. Sehingga siapapun yang menganut pemikiran itu, namanya siapapun, kelompoknya apapun, berarti adalah pemikiran atau kelompok atau person yang keliru. Ya. Dan bukan berarti tidak boleh membahas person atau membahas kelompok, cuman itu ada saatnya. Harus bagaimana agar tidak keyakinan teroris itu, agar keyakinan kita tidak dimasuki oleh paham teroris? Belajar. Harus dengan belajar, mengkaji, mendalami, dan belajar dari orang-orang yang tadi disebutkan oleh wakil dari MUI tadi. Disebutkan belajar dari pihak yang betul-betul jelas. Ya. Yang jelas pemikirannya, yang jelas pemahamannya. Itu perlu. Makanya Syu'bah pernah berkata, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna minhu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian menimba agama tersebut. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kita perlu untuk berhati-hati dalam memilih orang yang perlu diambil ilmunya. Afan Ustadz mau tanya, setahu saya terorisme merupakan senjata orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk menghancurkan Islam. Karena mereka tidak suka Islam itu jaya. Karena saya pernah dapat cerita dari imam masjid di Amerika, dialog dengan orang terkaya di Amerika tentang Islam, ternyata itu karena fobia orang-orang di luar Islam. Betul. Ini isu yang dimanfaatkan oleh banyak pihak. Saya bukan sedang mengatakan bahwasannya orang Yahudi dan Nasrani tidak mengail ikan di air keruh. Ana tidak mengatakan seperti itu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka memanfaatkan isu terorisme ini sebaik-baiknya. Sehingga mereka mengesankan kepada dunia bahwa Islam itu memang betul-betul apa? Ajaran teroris. Tapi kita juga tidak bisa menafikan bahwasanya ada di antara kaum muslimin yang memang menganut ideologi tersebut. Kalau memang ada di antara kaum muslimin yang menganut ideologi tersebut, apa kita biarkan? Kita biarkan. Misalnya, ya, kita punya wudun. Tahu wudun? Bisul. Bisul itu kan bagian dari tubuh kita. Itu kan daging dalam tubuh kita. Apa kita eman-eman, oh kasihan kamu bagian dari tubuh saya. Kita biarkan. Dengan asumsi, dengan alasan itu adalah bagian dari apa? Dari tubuh kita. Kalau dibiarkan gimana? Nah, dibiarkan ya awet. Nanti tumbuh lagi temannya. Ya. Seperti itu harus diapa? Harus dibuang, harus dibersihkan tubuh kita. Itu kira-kira analoginya seperti itu. Ya. Jadi ketika ada di antara kaum muslimin yang menganut pemahaman yang keliru dan itu merugikan ajaran Islam, apakah akan kita biarkan dengan dalih ukhuwah Islamiyah? Justru salah satu hak terbesar ukhuwah Islamiyah, kalau teman kita, saudara kita keliru, salah satu hak terbesar yang harus kita berikan kepada orang tersebut adalah apa? Nasihat. Ya. Itu, jadi memang betul isu terorisme ini dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kita pun juga tidak boleh tinggal diam ketika melihat teman kita, saudara kita menganut ideologi tersebut. Seorang istri yang sering ngeyel atau membantah kalau diajak taat kepada Allah, tetapi dia masih mau sholat, ngaji. Apakah pantas kita tinggalkan atau dijatuhi talak? Tidak setiap permasalahan diakhiri dengan apa? Talak. Yang perlu diketahui oleh para suami,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mar'ata khuliqat min dhila'in a'waj." Sesungguhnya wanita itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang bengkok. In dhahabta tuqimuha kasartaha. Seandainya engkau memaksakan tulang yang bengkok itu untuk lurus secara paksa, maka tulang bengkok itu akan apa? Akan patah. Wa kasruha talaquha. Dan patahnya tulang rusuk itu adalah perceraian. Wa in taraktaha ala iwaj. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau biarkan sambil terus dinasehati, maka tulang rusuk itu memang akan bengkok, tapi sedikit demi sedikit akan apa? Akan bisa diluruskan. Menghadapi wanita itu tidak seperti sistem Romusa. Berdiri, duduk, tidur. Bukan seperti itu. Butuh seni. Ya. Butuh seni untuk menghadapi apa? Untuk menghadapi istri. Ya. Dan itu sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Tabiatnya wanita. Kenapa para wanita itu kebanyakan penghuni neraka? Kenapa kebanyakan penghuni neraka itu dari kalangan apa? Wanita. Ini Nabi SAW yang mengatakan, bukan ana. Yang mengatakan Nabi SAW. Ra'aitun nara fa'idha aktsara ahliha an-nisa. Saya melongok ke dalam neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Yakfurna. Karena para wanita itu kufur. Kufur apa maksudnya? Kata Nabi SAW, yakfurnal ashir. Karena para wanita itu kufur kepada suaminya. In ahsanta ilaihinna dahara. Seandainya engkau sudah berbuat baik kepada wanita tersebut, kepada istri kalian sekian puluh tahun, kemudian engkau melakukan kesalahan satu saja, maka wanita tersebut akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Saya tidak pernah melihat kamu itu melakukan kebaikan sedikit pun. Bayangkan, sudah puluhan tahun ngasih nafkah, belikan baju, belikan ini. Kok antum ini lupa pesan istri pulang supaya belikan bakso? Kok lupa belikannya apa? Soto. Begitu sampai rumah, istrinya marah-marah. Masih jenis kepriwe. Kawit biyen ora sayang marang nyong. Padahal kita dulu lama sekali kita sudah berbuat baik sama istri kita. Sudah belikan baju, belikan ini. Tapi begitu kita melakukan satu kesalahan, seakan-akan hujan satu hari menghapuskan apa? Kemarau 1 tahun. Ya. Jadi ini tabiat manusia. Maaf ibu-ibu ya, jangan marah ya. Ini saya berbicara berdasarkan hadis Nabi SAW. Maka istri ngeyel, istri bantah, itu kewajiban kita adalah menyikapinya dengan hati yang lapang. Jadi kalau misalnya istri ngeyel, kita itu jangan kemudian balas apa? Ngeyel. Ngeyel ketemu dengan ngeyel, tidak akan selesai permasalahan. Ketika istri emosi, jangan dibalas dengan apa? Emosi. Ya. Tapi biarkan dia menghabiskan emosinya. Setelah emosinya redam, sudah dingin kepalanya, baru diajak ngobrol. Ya. Jadi perlu kita mengetahui kapan situasi dan kondisinya kita menghadapi istri dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam. Mengapa para gembong teroris mukanya pada bercahaya, sedangkan mereka orang yang sesat? Masa iya? Saya ngelihatnya enggak tuh. Jadi ini subjektif ya, subjektif. Jadi enggak objektif ya. Kita menilai sesuatu itu bukan dengan menurut pandangan ente, pandangan ana. Sekarang tahu enggak Abu Lahab? Abu Lahab itu namanya siapa? Abu Lahab itu nama atau julukan? Julukan. Namanya siapa?
Namanya Abdul Uzza. Namanya Abdul Uzza. Kenapa kok dia dijuluki Abu Lahab? Bapaknya Lahab. Apa Abu Lahab ini punya anak namanya Lahab? Enggak. Dia enggak punya anak namanya Lahab. Tapi kenapa dia dapat julukan Abu Lahab? Ada beberapa hal yang melatar belakang itu. Di antaranya, Lahab itu artinya adalah bersinar, bercahaya, mencorong. Ya. Abu Lahab itu dikatakan Abu Lahab karena dia itu orang yang ganteng, tampan. Itu salah satu penyebabnya. Ada penyebab yang mengatakan karena dia itu calon penghuni apa? Neraka yang lahab. Dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Dia akan masuk ke dalam api neraka yang apa? Yang menyala-nyala. Tapi sebab yang disebutkan di antaranya adalah karena wajahnya ganteng. Pipinya itu merah. Ya. Jadi orang memandang dari kejauhan itu sudah mencorong. Apa Abu Lahab kemudian orang baik-baik? Hah? Jadi menilai itu bukan dari seperti itu ya. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum. Allah itu tidak melihat tubuh atau bentuk lahiriah kalian, walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah itu melihat hati kalian. Ya, kalau ideologinya keliru, walaupun orangnya ganteng, ya tetap keliru, ya. Karena kita menilainya bukan dari itu semua. Saya kira cukup sampai di sini. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mohon maaf seandainya ada beberapa pertanyaan yang belum saya dijawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.